Orderannya di situ lagi. Dan itu tidak ada yang sama. Tidak ada sama, Pak. Dari 270 juta itu. 270 tidak ada. Mestinya dia kembar, Pak. Iya. Biasanya terjadi fisiknya EKTP ini cepat habis. Apanya, Pak? Fisik dari EKTP. Iya, belangkonya, Pak. Iya. Itu bagaimana itu untuk menyikapi itu, Pak Kades? Jadi begini, Pak. Kita tidak bisa gitu pungkiri. Jadi Tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa podcast Medium TV dimanapun Anda berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Kita kembali lagi di salah satu program andalan unggulan yang ada di channel Medium TV. Dan kali ini kita ada di program acara Kupas Tuntas. Ini masih rangkaian kupas tuntas kita di Bumi Lamodu Keleng atau di Kabupaten Wajo ini untuk mengupas tuntas semua OPD yang ada di Kabupaten Wajo. Tentunya di hari ini saya sudah menghadirkan salah satu OPD yang ada di Kabupaten Wajo. OPD manakah itu dan narasumbernya siapa? Sudah hadir bersama saya, di sebelah saya yakni Bapak Gafar SHMH. Beliau adalah Kepala dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Kadis, Pak Gafar. Iya, bagaimana Pak. kabar tak? baik-baik, Pak. Alhamdulillah. Mungkin sebelum ke sini pasti sudah agenda-agenda kegiatan di kantor Iya, Pak. sudah dilalui dan akhirnya alhamdulillah terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatannya. Iya, Pak. Pak Kadis bisa hadir di studio Medium TV untuk kita kupas tuntas program apa saja yang ada khususnya di Disduk Capil ini. Oke. Baik, Pak Kadis, ini kita santai-santai saja ini ngobrolnya. Bisa dijelaskan sedikit mungkin profilnya Pak Kadis ini seperti apa sebelum mungkin sampai di menjabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini. Bisa diceritakan sedikit? Terima kasih, Pak. Jadi riwayat pekerjaan kami, jadi kami terangkat jadi pegawai negeri tahun 92. Wah, sudah lama. 92. Iya. Jadi masa kerja sekarang sudah sudah 29 tahun lebih. Iya, 9 tahun lagi. Iya. Dan dari perjalanan ke riwayat pekerjaan kami sudah beberapa dinas yang kami tempati, termasuk di sekretariat, di Bawasda, dan terakhir di Disduk Capil terangkat pada tahun 2009 sampai 2013. Setelah itu kami diperbantukan di sekretariat daerah selama 6 tahun, dan pada tahun 2019 kami diangkat kembali jadi kepala dinas di Disduk Capil sampai sekarang, Pak. Namun dalam hal ini periode 2009 pertama dibentuk di Disduk Capil sampai 2013, prestasi yang kami raih di Disduk Capil itu pelayanan akte kelahiran secara gratis, yaitu pada tahun 2013 oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wah. Dengan kategori Madya. Sudah dari tahun 2013 ini? 2013, Pak. Iya, Pak. Jadi yang kalahkan kita itu waktu cuma Kabupaten Bintang, Riau. Wah, kebetulan waktu itu Kabupaten Bintang, Riau itu penduduknya cuma 100.000. Kita jumlah penduduk waktu itu 300.000 lebih. Di situ pelayanannya jemput bola. Jadi orang mengurus akte kelahiran dijemput di rumahnya, dan anak bayi-bayi itu diberikan makanan tambahan. Kita waktu itu belum ada inovasi kita waktu itu. Dari segi pelayanan kita lebih cepat waktu itu, Pak. Iya. Baik. Dan mungkin, kedua, penghargaan itu dari Kementerian Dalam Negeri Pak Gamawan Fauzi waktu itu pencetakan EKTPL. Kami mencapai 100% waktu itu. Oke. Pemula KTPL. Siap. Saya akan tanyakan mungkin lebih spesifik nanti terhadap penghargaan itu, Pak Kadis. Namun sebelum itu mungkin saya bisa mungkin diberikan sedikit penjelasan atau gambaran sejauh mana mungkin atau bidang-bidang apa saja yang ada di bawah naungan Disduk Capil ini, khususnya untuk membantu tugas atau fungsi dari Pak Kadis sendiri di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bisa dijelaskan mungkin bidang-bidangnya? Terima kasih, Pak. Jadi tugas dan fungsi dari Pak Disduk Capil itu Aplikasi PDAM Info merupakan aplikasi yang dihadirkan oleh PDAM Kabupaten Wajo untuk berkomunikasi dari pelanggan PDAM hingga masyarakat umum. Aplikasi ini dapat digunakan dengan cara mendownload melalui Google Play Store. Melalui aplikasi ini, pelanggan dapat melaporkan keluhan,
mengetahui tagihan, serta melakukan transaksi pembayaran air setiap bulannya. Selain melaporkan keluhan terkait layanan, juga telah dilengkapi fitur pendaftaran bagi calon pelanggan yang ingin mengajukan menjadi pelanggan PDAM. Dengan berbagai fitur yang tersedia di aplikasi ini, diharapkan semakin memudahkan dan meningkatkan pelayanan PDAM, khususnya bagi pelanggan PDAM di Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, masyarakat Kabupaten Wajo, khususnya pelanggan PDAM, jika ingin membayar tagihan tak atau ada aduan mengenai air bersih PDAM, silahkan download aplikasi PDAM Info untuk memudahkan pembayaran tagihan serta aduan pelanggan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantu Bupati dalam hal administrasi pendudukan dan juga mendukung data kependudukan secara nasional Pak, yang berbasis nasional. Karena kita sekarang itu sudah mengarah kepada pelayanan secara digital secara integrasi. Jadi tahun lalu itu Pak, cuma dari 154 kabupaten kota se-Indonesia, 2 di Sulawesi Selatan yang menjadi percontohan pelayanan terintegrasi dengan pusat, yaitu Makassar dengan Wajo Pak. Alhamdulillah kita lewati Pak dengan baik, itu Pak, berkat kerjasama daripada teman-teman di kantor Pak. Iya. Baik. Tentunya dari setiap sektor atau bidang yang ada di Sdukcapil ini pasti sudah tercipta program-program kerja yang sudah berjalan. Ini bisa dijelaskan lebih detail lagi, mungkin program-program kerja dari Sdukcapil sejauh ini apa, Pak Kadis? Ya, terima kasih Pak. Jadi kami dari Kepala Dinas Dukcapil se-Indonesia memang ada semacam perjanjian kinerja dengan pihak Dirjen Dukcapil. Ada target kita diberikan masing-masing kabupaten kota. Untuk 2022 ini yaitu perekaman KTPL 100% Pak, 100%. Targetnya itu. Akte kepemilikan akte kelahiran usia 0 sampai 18 tahun itu 97%. Kepemilikan kartu identitas anak yang disingkat sekarang KIA sama dengan KTP itu Pak. Betul. Itu 30% Pak. Alhamdulillah Kabupaten Wajo sudah melampaui semua Pak. Untuk kepemilikan akte kelahiran Pak sudah 99%. Akte KTPL itu sudah 106,25%, 106,25% Pak. Sudah melampaui target Pak. Itu artinya ada semacam terobosan-terobosan yang dilakukan oleh teman-teman di kantor, termasuk ada namanya istilahnya sana pelayanan secara terintegrasi. Jadi misalnya masyarakat yang mengurus akte kelahiran, begitu mengurus akte kelahiran, 5 dokumen langsung keluar Pak. Jadi dibuat akte kelahiran, dibuatkan kartu KIA, dan kartu kakaknya diperbarui Pak. Secara otomatis Pak. Kan dulunya di situ belum tercover, anak yang lahir langsung tercover Pak. Iya. Termasuk juga Pak yang yang suami istri yang belum merubah statusnya, masih statusnya bujang di situ, langsung kita rubah Pak. Nikah. Sudah menikah. Termasuk karena si suami dengan istrinya kadang masing-masing punya kartu keluarga tersendiri. Dia ikut membonceng sama bapaknya. Biasanya terjadi begitu. Digabung Pak. Makanya dipisah dari bapaknya, dipisah dari ibunya ini, istrinya dipisah dari orang tua juga. Jadi 5 dokumen langsung keluar Pak. Satu kaligus Pak. Saya mengurus bukan berarti kita bahwa harus kita tunggu lagi. Begitu mengurus langsung kita selesaikan semua. Karena biar bagaimana juga pasti akan diurus juga itu Pak. Untuk mempercepat pelayanan. Iya, luar biasa. Berarti ini semakin memangkas waktu. Memangkas yang waktu, tadinya Pak. Orang cuman mengurus mungkin akte kelahiran. Sudah itu. Ini kan biasanya kalau sudah mengurus akte kelahiran, lama lagi ditunggu misalnya mengurus akte perubahan akte di dalam KK. Biasanya terjadi begitu. Betul, Pak. Betul. Berarti ini yang inovasi yang diciptakan ini satu kali mengurus. Pak. Langsung langsung berubah secara otomatis. Semua dokumennya satu kali mengurus. Pak. Gitu. Termasuk KIA-nya Pak. Karena KIA itu Pak dipakai juga untuk untuk pengobatan. Itu satu sekaligus merupakan identitas anak. Karena begitu anak lahir langsung terbit NIK-nya Pak. Itu NIK 16 digit Pak. Tidak mungkin itu NIK ada samanya. Karena 2 digit angka pertama itu kode itu Sulawesi Selatan 73. 2 digit itu 13 kode Kabupaten Wajo. 2 digit itu kode kecamatan. 2 digit itu tanggal kelahiran. Misalnya kalau dia perempuan ditambah angka 40. Saya lahir tanggal 26 berarti
63 Iya, itu. iya. Kalau dia laki-laki tetap baru 2 digit bulan, 2 digit itu tahun, 4 digit itu Pak nomor urut kelahiran di kecamatan itu. Tidak mungkin terjadi kelahiran di atas 9.999 orang dalam hari itu. Iya. Jadi tidak harus samanya Pak, itu. Pasti. Iya sih. Dan ini nik dipakai seumur hidup Pak. Meskipun dia pindah kemana, ke Papua, ke Kalimantan, tetap nanti tuh nik itu dihapus pada saat dia meninggal. Iya. Berarti dibawa sampai mati nih. Dibawa sampai mati Pak. Itu. Iya. Dan itu nik itu sudah ada memang anunya, asasnya itu single identity number Pak. Sama dengan luar negeri. Jadi semua dokumen nanti menggunakan nik. Ini tahun sudah diberlakukan itu MPWP mengacu sama nik. Iya. Jadi orang langsung ketahuan dengan melihat MPWP-nya, oh hartanya si Ano. Termasuk nanti apa sertifikat, apa namanya nomor rekening di bank. Tidak menutup kemungkinan nik pegawai juga itu juga dipakai. Ditinggal satu nomor Pak, tidak banyak lagi nomor. Iya. Itu sama luar negeri itu. Tidak pusing Tidak lagi. pusing lagi, Pak. Harus belum ingat nomornya. Iya, nomor itu. Iya. Itu kalau untuk mendapatkan KIA itu anak umur berapa sampai berapa? Jadi sesuai KPN Mendagri Pak nomor 2 tahun 98 itu untuk KIA Pak itu 0 sampai 5 tahun tidak pakai foto. Kalau 5 tahun ke atas sampai minus 1 hari 17 tahun pakai foto Pak. Karena 17 tahun sesuai dengan pasal 64 itu sudah wajib KTP Pak. Iya. Oh, jadi artinya di bawah 17 tahun sampai 0 sampai 5 tidak pakai foto Pak. Iya, 0 sampai 5 tidak pakai foto. Ya, 5 tahun sampai minus 1 hari 17 tahun pakai foto. Pakai foto. Ya, ketentuannya Pak, kalau dia lahir ganjil latar belakang merah. Kalau dia lahir genap latar belakang biru. Oh, jadi bukan berdasarkan jenis kelamin. Bukan. Oh, tahun kelahiran. Iya, ganjil genap. Iya, dan ini sudah dari nasional ya? Iya, nasional ini. Itu nasional. Itu Pak. Iya. Ini sebenarnya keunggulan dari KIA itu apa itu, Pak itu Gadis? Bisa digunakan seperti apa? Itu kegunaannya Pak itu sekaligus sebagai kartu identitas. Sekaligus sudah merupakan dokumen daripada anak yang bersangkutan karena di dalam KIA itu tercantum NIK nomor induk kependudukan yang bersangkutan. Sama seperti KTP nama orang tuanya dewasa, alamatnya sama dengan KTP Pak. Itu. Jadi itu bukti diri daripada anak itu. Oke. Bahkan ada beberapa kabupaten kota Pak bikin semacam inovasi kerjasama dengan toko-toko buku, dengan toko-toko mainan-mainan. Pada saat memperlihatkan kartu KIA-nya ada diskon. Iya. Berarti ini semakin mengencarkan bahwa memang tiap ini harus ada punya KIA. Iya, KIA gitu. Iya, baik. Ada motivasi. Iya. Lantas berarti kita kan ketahui ini Pak Kadis, juga ada 25 program kerja nyata yang digaungkan oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati. Sejauh apa peranan dari Disduk Capil terhadap 25 program kerja nyata tersebut? Silakan. Jadi begitu Pak Bupati dilantik ini Pak, dengan adanya 25 program kerja Pak Bupati, kita tindak lanjuti dengan keluarnya surat edaran Bupati nomor 470/477 tahun 2020, yaitu pada tanggal 2 November, yaitu dibuka layanan di kecamatan Pak. Ya. Dulunya belum ada pelayanan, kita sudah buka layanan. Jadi pelayanan di kecamatan itu termasuk penerbitan akte kelahiran, akte kematian, dan KTP, KIA, dan kartu keluarga Pak, kecuali perubahan data di dinas Pak. Itu geng Pak. Semua. Jadi alat juga ada di kecamatan Pak. Itu. Jadi masyarakat tidak perlu lagi ke kota, cukup di kecamatan perekaman dan pencetakan KTP-nya dan KIA dan kartu keluarga termasuk akte kematiannya. Ya, kecuali perubahan data harus di dinas Pak. Perubahan nama apa dan sebagainya. Baik. Tadi kita sudah sempat singgung di awal-awal tadi waktu kita memulai. Ada beberapa inovasi yang sudah tentunya yang sudah dilakukan oleh Disduk Capil. Ya, seperti kita ketahui bahwa memang yang namanya layanan bagaimana caranya ada hal terutama dari yang kemarin kita dari sistem manual ke digital, ini pasti ada terobosan dilakukan oleh Disduk Capil. Sekarang bisa dijelaskan seperti apa inovasi-inovasi khususnya ada di Disduk Capil ini Pak Kadis, silakan. Iya, terima kasih Pak. Jadi dengan ada keluarnya Kepmendagri 109 tahun 2019 waktu lagi ganas-ganasnya COVID. Jadi sekarang itu layanan di kantor itu ada 2 macam Pak. Secara daring, secara manual. Jadi itu secara daring karena pentagram kita buka sampai 200 antrian.
Tapi tidak menutup kemungkinan pada saat antrian ini sudah habis, masyarakat masih ada yang membutuhkan, termasuk yang emergensi tetap kita layani Pak. Termasuk salah satu terobosan kami yaitu jemput bola, itu penduduk rentan Pak. Yang masyarakat yang misalnya mengalami gangguan kesehatan yang sifatnya permanen, apakah lumpuh atau stroke, kami kunjungi rumahnya Pak. Itu di pelosok-pelosok desa. Jadi kami minta data di Pak Camat, Pak Desa, dan kami jadwalkan untuk berkunjung melakukan perekaman di rumah yang bersangkutan. Cuma kendala yang kami hadapi biasa jaringan di sana Pak. Betul. Iya, jaringan karena di desa sekarang apalagi desa-desa ya. Iya, betul Pak. Belum semuanya akses jaringan ini bisa mencakup sampai ke betul Pak. Desa-desa. Sementara memang kerja-kerja yang dilakukan oleh mungkin untuk pendataan penduduk ini kan biar di ujung desa manapun kita tetap kita Pak. Sampai kalau tidak dijangkau kendaraan, teman-teman jalan kaki Pak. Itu. Termasuk Pak ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kita ada juga. Tetap didata. Cuma persyaratannya kayak semacam ini harus ada semacam jaminan dari pihak keluarga, dan ada kalau bisa ada kepolisian karena ada suatu kejadian tempo hari. Pihak keluarga tidak terlalu disiplin terhadap keluarganya ini sehingga si ODGJ ini mengamuk. Sampai rumah lompat dari rumah. Seharusnya kan dia dipasung itu melakukan perekaman itu nih. Dan tidak menutup kemungkinan juga kita juga pada saat ada masyarakat meminta masyarakat yang mau dirujuk, karena sudah di rumah sakit, kunjung rumah sakit Pak. Karena tersangkut menyangkut masalah BPJS datanya belum ada, kartu identitas tepas kami kan. Jadi ada memang kami punya alat itu satu koper portable itu Pak, sudah lengkap di situ kameranya Pak, laptopnya apanya di situ lengkap sidik jarinya apa gitu. Karena awal itu Pak mobile Pak, mobile itu. Jadi ada memang mobil kita punya Pak. Jadi itu bisa diangkat. Apa namanya itu? Portable Pak. Portable. Jadi satu set di situ Pak, alatnya di situ. Termasuk kameranya, laptopnya itu, sidik jarinya, iris matanya. Karena itu Pak itu untuk mengakurat itu Pak perekaman itu di samping sidik jari. Karena penduduk Indonesia sekarang sudah 270 juta lebih, 272. Penduduk dunia itu sudah hampir 8 miliar. Tidak ada pun satu yang sama sidik jarinya itu Pak. Itulah kekuasaan Tuhan. Sudah kalau manusia menjadi itu bikin kunci Pak pasti ada semuanya. Tapi kalau sidik jari tidak mungkin. Kalaupun misalnya sidik jarinya karena yang bersangkutan sudah rusak sidik jarinya sama dengan di Kecamatan Tanah. Itu bagaimana itu kalau misalnya tidak terbaca itu sidik jari? Kita gunakan iris mata Pak. Iris matanya itu semacam teropong kecamatan itu. Langsung ketahuan Pak. Jadi dua alat ini Pak akurat sekali Pak. Jadi kami biasa dari kejaksaan kalau ada misalnya orang yang dicari, betul. Gimana posisinya sekarang ini orang, termasuk dari kepolisian biasa minta tolong data keabsahan daripada KTP yang bersangkutan. Pak. Karena bagaimanapun mau rekayasa NIK yang menentukan Pak, pasti ketahuan karena di dalam KTP itu Pak ada 33 item data di dalamnya Pak, termasuk jenis kelamin, nama orang tua, nomor NIK itu. Nomor NIK itu. Ada datanya di situ lagi. Dan itu tidak ada yang sama. Tidak ada sama Pak. Dari 270 juta itu. 270 juta ada. Meskipun dia kembar Pak. Itu kekuasaan Tuhan Pak. Baik. Ini kan ada masalah klasik ini, Pak Kadis. Dan mungkin ini masih terjadi di yang sekarang. Biasanya terjadi fisiknya EKTP ini cepat habis. Apanya Pak? Fisik dari EKTP. Belangkonya Pak. Itu bagaimana itu untuk menyikapi itu Pak Kadis? Jadi begini Pak, kita tidak bisa gitu pungkiri. Jadi Wajo saja Pak jumlah penduduknya itu 400.118. Wajib KTP 297.217. Itu Pak Kamplangko kita dapatkan dua alternatif Pak, bisa dapat di Makassar di kantor gubernur di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Provinsi, bisa di pusat. Ini baru ada dari Jakarta Pak minggu lalu. Kami dapatkan di Jakarta cuma 2.000 keping Pak. Gitu. Berarti habis menjadi provinsi? Tidak habis di provinsi Pak. Jadi kami ke Jakarta. Langsung. Dan itu Pak, itu menjadi masalah juga sekarang Pak. Karena itu KTP itu masyarakat sudah menganggap biasa. Mungkin yang misalnya rumahnya dari Pitung Panua itu jarak dari sini itu 90 km, tertinggal KTP-nya sana, dia tiap ambil di KTP-nya sana Pak. Kebetulan ada misalnya transaksi dia mau lakukan di sini,
Paling kan bikin surat keterangan hilang, bikinkan lagi KTP. Terbitlah KTP KTP baru. Iya. Sedangkan sebenarnya yang skala prioritas itu Pak, yang KTP pemula, yang baru 17 tahun. Itu yang diprioritaskan. Iya. Tapi ini yang banyak ini Pak, pergantian, rusak, pindah alamat. Lain lagi kalau pindah status, dulunya belum kawin jadi kawin. Itu. Dulunya kawin jadi cerai mati, cerai hidup. Karena di Capil tidak ada. Iya Pak. Jadi kadang seseorang itu Pak 5 kali ganti KTP. Pertama masuk 17 tahun sudah ambil KTP. Sarjana dicantumkan titelnya. Sudah kawin dirubah statusnya. Pindah rumah lagi, pindah alamat. Dan satu kecamatan saya itu ganti lagi KTP Pak. Lain lagi berusak, lain hilang. Gitu bayangkan Pak. Jadi itu ini apa namanya, mungkin gratis. Itu namanya. Padahal ini Pak, KTP ini merupakan dasar pelayanan. Semua pelayanan menggunakan KTP. Orang saya mau bepergian, mau apa? Naik pesawat, pakai KTP tidak bisa jadi. Iya, betul. Iya. Makanya Pak Dirjen sekarang Pak punya semacam terobosan, nantinya akan diberlakukan KTP digital Pak, sampai dilindungi. Jadi di Capil sudah berlaku sekarang Pak. Ada datanya. Jadi itu Pak di KTP digital itu jadi membuat KTP digital Pak. KTP digital ya. Itu. Jadi membuat iya sudah Pak, sudah. Cuma ini tahap pertama masih di lingkup di Sduk Capil. Insyaallah kami sosialisasikan ke OPD baru kecamatan Pak. Jadi isinya Pak lebih lengkap dari KTP. Ya, ini Pak. Jadi memuat di situ data KTP termasuk kartu keluarga, bahkan di situ harta-harta kita ada di sini semua. Iya. Itu status perkawinan ada semua. Nomor nikah kita itu ada lengkap. Iya. Jadi kalau kita buka ini aplikasi, kita bisa scan dokumen apa yang kita. Iya, langsung otomatis Pak. Tiap perlu lagi di apa namanya bilang kita edit, tiap perlu. Karena memang datanya sudah ada di pusat, langsung otomatis masuk. Yang ditarik data dari pusat. Iya, pusat langsung masuk di sini Pak. Gitu nunya. Kalaupun ada pembaharuan berarti dari pusat yang. Iya, itu Pak. Iya Pak. Namun dalam hal ini Pak, bagi masyarakat yang masih melek IT tidak punya HP Android, tetap menggunakan KTP manual Pak. Itu fisik itu. Bagi masyarakat yang misalnya sudah di apa namanya di KTP Android lantas HP-nya hilang ya beli HP lagi baru kita install. Ya itu itu nunya Pak. Tidak rumit lagi Pak, sama dengan Peduli Lindungi lebih lagi itu nunya Pak. Pak Kadis tadi kan sudah disebutkan tentunya pasti ada tantangan sejauh ini, apalagi bagaimana seperti kita bilang tadi masih banyak yang mungkin masih melek IT. Iya. Nah, sementara inovasi yang dihadirkan di Sduk Capil ini mengarah ke teknologi. Iya. Nah, selain itu mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi sejauh ini Pak Kadis. Ya tantangan itu Pak untuk apa namanya kesadaran masyarakat kami minta, utamanya menyangkut masalah kepemilikan KTP dan setiap bepergian harus membawa KTP Pak. Karena kalau menyangkut masalah sanksinya itu tiap buat KTP itu diatur di Undang-Undang 24 tahun 2013 itu sanksinya cuma 50.000 Pak. Yang ringan sekali Pak. Jadi kami kerjasama dengan Satpol PP sering melakukan razia pos justisia itu sanksinya cuma 50.000. Jadi apa namanya sidang di tempat. Tapi itu saya selalu Pak pada saat melakukan sosialisasi di kecamatan lebih baik kartu ATM-nya tertinggal daripada KTP-nya tidak dibawa. Saking pentingnya Pak, itu KTP. Itu nunya. Dan kedua termasuk masalah dokumen-dokumen lainnya termasuk akta kelahiran, kartu keluarga. Karena sedapat mungkin tetap akan dipakai Pak. Itu nunya. Dan juga dengan adanya Kemendagri dengan pemberlakuan barcode tidak tanda tangan lagi itu bahasa Pak. Semua dokumen-dokumen kependudukan lagi itu Pak tiap perlu disahkan lagi Pak. Itu nunya. Sistem barcode Pak. Itu. Dan sekarang tidak menggunakan kertas security lagi. Ya warna biru itu kartu keluarga. Cukup menggunakan kartu HPS itu Pak ukuran A4 80 gram. Jadi begitu diedit di HP, masyarakat bisa mencetak di luar. Bisa Pak. Dan itu keabsahannya valid. Valid Pak, valid. Makanya itu pada saat dicetak itu kartu keluarga, dicetak 100 lembar, sah semua itu Pak. Itu.
Itu namanya. Dan di situ sudah ada barcode yang tadi. Sudah barcode-nya, Pak. Itulah yang membedakan dengan yang kemarin. Kemarin tanda tangan basah, Pak. Kemarin tanda Iya, tangan. tanda basah warna biru itu. Sekarang tidak. Itu. Biar di kertas. Iya, akta kelahiran juga begitu, Pak. Iya, Ya, itu. sudah barcode. Iya, dia sudah barcode juga. Gitu. Jadi semua dokumen di situ Pak sudah barcode. Dulu Pak itu periode saya itu waktu 2009 sampai 2003. Kadang begini, satu hari saya tanda tangan itu, Pak. Kartu keluarga itu, akta kelahiran. Inilah yang diubah. Iya, itu namanya, Pak. Ya. Termasuk perpindahan sekarang inovasi yang diberikan oleh Pak Dirjen. Orang yang pindah dari Kalimantan ke Sulawesi tak perlu yang bersangkutan ke Kalimantan mengambil surat pindah, cukup ditarik lewat online. Oh iya, Iya. kan kadang-kadang Iya. biasa misalnya ada pekerja yang kerja. Ya, itu. Iya. Terus dia punya Iya. KTP elektronik Iya. di Iya, iya, Pak. Iya, Pak. misalnya Sengkang. Iya. Nah, bagaimana untuk mengurus perubahan ini ya kalau dia mau mengubah ini status KTP lisan? Berarti kan biasanya selama ini disuruh harus yang bersangkutan datang. Cukup Pak lewat online saja Pak. Di online ya. Jadi misalnya perpindahan dari Kalimantan mau ke Wajo, di situ di formatnya situ ada di situ. Tujuan misalnya Sulawesi Selatan, Kabupaten Wajo, kecamatan mana, kecamatan Tempe. Kalau kecamatan Tempe kan lengkap lurahnya, jalannya ke perlu langsung seketika Pak. Begitu jaringan bagus langsung. Yang penting jaringan Pak bersama, karena jaringan kita sekarang kita pakai 514 kabupaten kota Pak seluruh Indonesia. Jadi kadang-kadang jaringan itu nanti bersawat pada janjang habis asar. Karena teman itu sampai maghrib di kantor. Iya. Salah satu ini juga. Iya, itu kendalanya Pak, itu. Karena semua itu sibuk yang kerja itu. Jadi kita itu di Capil sudah sama perbankan Pak. Sama. Karena silver pusat itu ada di pusat. Silver induk situ. Jadi kita cuma pelayanan saya semua jumlah penduduk apa yang meninggal. Jadi memang di Capil itu datanya dinamis sekali Pak. Karena setiap detik berubah. Ada yang lahir, ada pindah, ada datang, ada meninggal, gitu. Jadi itu dulu antara BPS dengan Capil itu kita sinkronisasi hampir sama Pak. Cuma perbedaannya kalau beda sedikit saja Pak. Beda ribuan saja. Jadi waktu itu Pak Kepala BPS baru di sini kan pindahan dari Sopen dulu, dikonfirmasi di kantor. Saya jelaskan karena dia itu mendata secara de facto. Kita secara de jure. Dia lihat misalnya itu orang di satu desa, dia sudah katakan penduduk Wajo. Padahal belum tentu Pak. Betul dia orang Sengkang, orang Wajo, tapi KTP-nya ada di Tator. Kebetulan dia mengurus jemaah haji di sana, belum ditarik datanya. Itu karena daftar antriannya memperbarui itulah itu. Karena kan orang kan masyarakat sekarang Pak cari yang muda-muda, lebih muda misalnya mana yang berangkat haji lebih cepat, di situ lagi pindah dia. Ya itu. Ya itu ya. Begitu juga mau beli mobil Pak, beli mobil pingin kode DDI ini, ya dia bisa pindah di situ loh ya. Ya jadi begitu nih Pak. Jadi itulah kendala. Jadi kita di setiap itu Pak, tiap pernah berhenti bekerja. Itu dari lahir sampai meninggal. Iya itu sih buruk. Lain lagi itu Pak perubahannya, dulunya petani mau jadi rumah jadi nelayan. Iya. Karena bantuan pupuk itu loh ya jadi gitu. Ya tapi ya namanya Pak ya kita bekerja secara nawi itu Pak. Iya. Kalau saya berbicara tentang mungkin suka dukanya ya maksud itu tadi. Iya betul suka dukanya itu Pak, itu namanya. Dan yang menjadi kadang masyarakat itu Pak lengkap berkasnya baru dia mau seketika. Nah ini sekarang beda manual Pak. Kalau manual kita bisa setir, tapi ini Pak kalau tidak lengkap itu pendukung tidak bisa. Karena semuanya serba apa namanya? Instan. Iya cepat itu. Makanya tadi kita sempat singgung ini kan yang menarik ini yang portable yang kita bilang tadi. Iya ada portable, ada Pak. Ada. Ini berarti dimanapun yang membutuhkan bisa langsung didatangi. Didatangi Pak. Dan langsung diperbarui datanya di sini. Iya Pak bisa. Bahkan cetak di tempat bisa Pak. Oh sekalian cetak juga? Iya bisa Pak. Kan kita bawa printer, kita tinggal bawa printernya Pak. Untuk memperbarui. Tidak. Termasuk perekaman Pak yang belum pernah merekam sama sekali kita rekam langsung bikin dokumen bisa. Itu Pak. Itu. Ini semakin efektif, efisien, itu. Dan tentu menghemat setiap lini yang ada. Bagaimana caranya pelayanan? Dan juga ini Pak ada semacam inovasi kami lakukan itu menyangkut kita bentuk satgas akte kematian. Karena satgas akte kematian Pak. Karena yang mengurus Pak akte kematian itu di kantor Pak dihitung jari Pak.
Oh, kenapa? Ya, Bisa kurang peminatnya Pak. Yang berminat itu, ya, yang berminat itu Pak, jumpa ke negeri atau yang harus sangkut pautnya dengan warisan atau asuransi itu. Ya, pasti. Itu ya. Itu pasti baru. Ya, itu. Ya. Sedangkan ini kan data kependudukan sangat penting Pak, untuk pembangunan, untuk pesta demokrasi, gitu. Jadi sekarang kita bentuk satgas di kecamatan, di desa, begitu yang bersangkutan meninggal, almarhum almarhumah, itu pihak kepala lingkungan atau dusun mengupload datanya kepada teman di kantor lewat WA, langsung kami terbitkan akte kematiannya Pak. Gitu. Dan bisa dicetak di desa setempat. Jadi sebelum pemakaman bisa terbit akte kematiannya Pak. Gitu. Jadi ini untuk meningkatkan data kita menjadi valid. Dan alhamdulillah Pak, tahun lalu kami dari 514 kabupaten kota, Wajo masuk 30 besar data terbersih Pak. Senasional Pak, seluruh Indonesia. Itu kita Pak. Karena itu data harus Pak dijaga kevaliditasnya Pak, kebersihannya. Karena ya jangan sampai misalnya pada saat terjadi pemilu kada, ada riak-riak lagi. Wah orang sudah meninggal masih ada panggilannya. Iya suaranya itu namanya. Ya itu kita minimalisir Pak itu. Terakhir mungkin, iya, Pak. Pak Kadis, tentu tadi kalau kita berbicara ke semua, mulai dari program kerja, inovasi, kalau misalnya penghargaan sejauh ini mungkin ada? Ya, alhamdulillah Pak, tahun lalu kami dapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, tantangannya langsung Pak Mendagri, yaitu Dukcapil bisa Pak. Iya, kategori wilayah. Jadi untuk wilayah, untuk wilayah Indonesia Timur Pak. Jadi kami peringkat keempat Wajo. Iya. Dukcapil bisa. Dukcapil bisa. Ya. Ini langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Iya. Baik. Selain itu Dukcapil bisa ada lagi? Kalau yang dulunya Pak waktu 2013 ada juga. Yang tadi. Ya itu Pak. Ya. Samping itu data kami sudah juga bagus dan percontohan pelayanan di Dukcapil secara terintegrasi. Itu Wajo dengan Makassar Pak. Oke. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan, mungkin khusus kepada masyarakat Wajo, Pak Kadis, khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini, mungkin ada harapan atau pesan kepada masyarakat Wajo, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat masyarakat Kabupaten Wajo supaya melengkapi dokumen kependudukannya, apakah akta kelahiran, KTP, kartu keluarga, ataupun lain-lainnya, dengan datang di kantor lewat online atau tanpa melalui calo pengurus ya kasih. Oke, baik, mungkin itu yang ingin disampaikan. Iya, Pak. Saya pikir sudah kita tercerahkan lagi, apalagi khususnya saya yang tadi dijelaskan oleh Pak Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, bagaimana program-program kerja yang sementara digaungkan dan akan terus dikerjakan khususnya di Dukcapil ini, termasuk ada beberapa inovasi juga. Tadi yang paling menyita perhatian saya ini jemput bola. Bagaimana layanan yang ada di Dukcapil ini yang mungkin kemarin-kemarin itu harus datang ke kantor, ini bisa melalui online. Bahkan kalau memang ada masyarakat yang misalnya berkebutuhan khusus, misalnya ada penyakit atau DGJ, ini langsung turun, bahkan dari Dukcapil langsung turun sendiri ke lapangan. Betapa pentingnya untuk mengupdate data kependudukan, karena tentu ini yang akan digunakan ke depan pemilu kada dan seperti ini. Dan inilah yang dilakukan oleh Dukcapil, bagaimana caranya kevalidan data khususnya yang ada di masyarakat Kabupaten Wajo ini betul-betul valid. Jadi tidak ada lagi yang misalnya termasuk tadi membentuk satgas akte kematian ya. Pak Kadis, ini bagaimana yang mungkin yang sudah meninggal almarhumah ini betul-betul sudah datanya sudah tersinkronisasi, sehingga yang bersangkutan memang ketika misalnya ada kontestasi pemilu ini hak suaranya sudah tidak ada. Seperti itu. Inilah kebocoran-kebocoran seperti ini yang terus ditingkatkan oleh Dukcapil untuk bagaimana cara kevalidan data ini bisa terus terjaga kevalidannya khususnya di masyarakat.
Baiklah, pemirsa podcast Medium TV, mungkin itu dulu bincang-bincang singkat kita yang langsung ditemani oleh Bapak Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bapak Gafar SHMH. Sekali lagi saya berterima kasih Pak, kasih, Pak, untuk waktu dan kesediaannya. Iya, kasih, Pak. Sudah menyempatkan waktu di studio kita ngobrol-ngobrol tadi program Kupas Tuntas yang ada di Sdukcapil ini. Iya, Pak. Pemirsa podcast Medium TV, kita akan ketemu lagi di tentunya program Kupas Tuntas selanjutnya dengan OPD yang lain di Kabupaten Wajo dengan narasumber yang berbeda juga dengan topik yang berbeda pula. Mungkin itu dulu dari saya, sekian, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita bertemu lagi di program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.